Karena Peralta akhirnya menjadi ke biru, alias ke Persib. Terus gua Persib ini udah bukan level Liga Indonesia menurut gua. Dan Peralta itu pemain terbaik Liga Indonesia musim lalu loh. Pemain editan loh. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa tune in langsung? Nggak tahu, tergantung dengan cara mainnya si Tolic. Kenapa Peralta pingin main di Persib Bandung? Ini faktor X dulu ya, bagaimana Persib sebagai tadi yang Arul bilang ya, tim yang di atas kertas kayaknya kalau mau dihitung-hitung, mau dikalkulasi nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau kita logik ya, sebenarnya secara minutes play pasti lebih banyak akan dapat di Persija karena dia akan selalu main. Ya. Sedangkan di Persib kompetitornya lumayan banyak. Iya. Tapi tetap dia milih Persib karena pride-nya itu sih kalau menurut gua. Piala Presiden akan segera dimulai. Semua tim partisipan sudah mulai mempersiapkan diri, tapi kok hype-nya kayak kurang ya? Padahal ini kan persiapannya sangat bagus untuk mengarungi liga. Dan ada beberapa pemain yang sudah didatangkan oleh tim-tim besar yang sangat menarik untuk kita sajikan. Wow, selamat datang kembali di Tikita Cafe Indonesia. Teman Nalar kembali bersama Noella. Halo Kak Noel. Pundit. Kayaknya namanya udah settle tuh ya. Udah settle. El Pundit sekarang dan tentunya Malik Wildan yang hari ini pakai jersey Jerman. Yoi. Kenapa? Bingung nih. Dia nggak suka jersey liga lokal soalnya. Ini bentuk penghormatan tim yang gagal dapat bintang 4. Iya. Orang gugur 32 besar. Ya. Bukan, Argentina nggak Argentina gampang gagal. dapat 4 bintang, bro. Cuma buat 3 negara, Italia, Jerman, sama Brazil. Argentina tau nggak lu kenapa kalah? Kenapa? Nggak bawa Peralta sekalian nih. Wah. Iya, ya. Ya, ada. Harusnya bawa Peralta. Patrick Cardi backnya ya. Nggak gitu, lu ngecengin kalau Semua gitu backnya. jatuhnya. Deng, nggak Jangan, ngecengin. Gua jangan. Lu yang ngecengin. Gue foto, serang dia foto. Yuk, bisa yuk. Kita hari ini mau bahas Piala Presiden ya. Sebentar Yuk. lagi akan segera bergulir. Ya. Tapi kayak yang tadi Arul udah bahas sedikit. Kok vibes-nya kayak agak kurang gitu ya. Maksudnya woro-woronya agak-agak kurang. Karena kan kita sebenarnya udah menantikan banget ya gimana performa Persija, gimana performa Persib. Ada Tapi Arema Persebaya juga ya? ada Persebaya juga. Tapi katanya Persija ini akan nurunin tim EPA. Padahal hadiahnya gede banget juga. Nah, dengan hadiah yang gede gini, kenapa menurut kalian kok vibes-nya agak kurang besar gitu? Silakan, belajar Persijap dulu. Kalau apa? Hadiahnya apa? Dengan Ya kan hadiah yang hadiahnya sebesar gede. ini, tapi kok vibes-nya kurang besar dan bahkan Persija nurunnya tim EPA. Salah satunya adalah perubahan format Piala Presiden yang tadinya diikuti sama 18 tim jadi cuma undangan. Itu menurut gua agak membuat hype dari Piala. Dulu kan Piala Presiden ini adalah fase di mana buat menggantikan kompetisi yang lain nggak ada. Itu di 2016. Semua tim akhirnya bisa main, terus juga akhirnya banyak tuh tim-tim yang semangat kayak Mitra Kukar, terus juga Persib dulu di zamannya Mario Gomez bisa jadi juara gitu pas strikernya Bowman. Jadi dulu tuh banyak tim-tim yang mencoba semangat lah buat tampil di Piala Presiden. Bahkan dulu Piala Presiden ini jadi alternate turnamen yang bisa dibanggakan oleh semua klub sebelum memulai liga gitu. Jadi setelah 2 musim terakhir ya, jujur gue juga agak kecewa sebetulnya dengan perubahan format Piala Presiden dari tahun lalu yang mana hanya diikuti beberapa tim, terus juga pakai tim undangan dari luar negeri. Jadi kan sebenarnya gini, dulu kan sempat didebat juga, Piala Presiden ini pramusim, Piala Presiden ini turnamen tambahan gitu. Karena kan sejatinya turnamen aslinya di Liga Indonesia itu Liga Indonesianya sendiri dan Kopaji Samsu kalau dulu. Sekarang ada Piala Indonesia. Helikop. Ya, artinya salah satu yang membuat hype Piala Presiden jadi kurang itu ya karena nggak semua tim bisa ikut. Oke. Gitu. Dan gua nggak tahu ya apakah memang undangan formatnya atau memang nggak semua tim available buat tampil. Terus juga ada tim dari luar negeri yang ikut ya, kayak tahun lalu kan ada Oxford, ada Port gitu-gitu lah. Dan menurut gue itu yang menurunkan hype-nya sih, dan yang paling banget nurunin hype-nya sekarang ya karena ada Piala AFF. Artinya kan sekarang semua klub akan kekurangan pemain di timnas, akan kekurangan pemain-pemain andalannya karena gabung ke tim nasional. Yang mana liganya juga semua liga kan buat selama Piala AFF ini belum mulai. Oke. Gitu. Jadi salah satu hal yang membuat hype Piala Presiden turun ya itu kalau menurut gua. Karena nggak semua klub sekarang ikut. Jadi kayak apa ya? Ya misalnya kayak dulu kan ada 18 tim terus semuanya ikut. Kalau sekarang jadi kayak cuma
beberapa klub yang ikut termasuk PSMS dari Liga 2. Jadi sekarang nggak terlalu jelas gitu apa yang membuat klub ini bisa ikut Piala Presiden. Apakah invitasi atau bukan kayak gitu. Faktornya kurang jelas apa yang bisa bikin klub Feeling ini. gue salah satunya karena nggak bisa diikuti semua tim. Jadi level competitiveness-nya juga agak sedikit berkurang. Karena kan kalau diikuti 18-18-nya gitu atau mungkin dulu tuh gue lupa ya di 2000 berapa ada yang 18 terus plus 4 dari Liga 2 misalnya kayak gitu. Itu kan buat ngegenapin jadi 22. Jadi kayak gitulah. Menurut gue karena formatnya sih yang diubah. Gitu. Jadi hype-nya agak berkurang. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Rul, menurut lo Piala Presiden ini untuk menjelang Liga 1 nanti? Karena kan kalau di episode sebelumnya Lutfi itu sempat mengatakan bahwa ya memang ini hanya pemanasan aja, emang sifatnya pramusim aja gitu. Kalau misalnya seberapa penting, ini udah nggak sepenting musim lalu kalau menurut gua. Karena musim lalu itu kan kita belum ada Piala Liga nih. Musim ini sekarang Piala Liga udah ada. Mungkin beberapa tim emang akhirnya harus putar otak jadinya. Gimana caranya, terutama Persib sama Borneo nggak ikut ya? Enggak. Iya, Persib lah berarti ya. Terutama Persib, karena Persib berarti hitungannya jadi main 5 kompetisi nih. Iya, banyak banget. Iya, jadi harus putar otak gimana caranya pemain yang tersedia itu nggak banyak kepotong-kepotong karena cedera dan lain-lain. Iya. Akhirnya jadinya keputusan, gue nggak tahu ya tim lain ya. Kan Persija kemarin berita paling barunya kan yang nurunin tim EPA kan. Iya. Yang gue tanya ke beberapa media sih bilangnya nggak semuanya tim EPA tetap. Oh, campur ya? Iya, tapi emang mungkin majoritinya EPA. Oke. Itu kan karena statement resmi dari si STY kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah ya karena nanti tim-tim ini juga akan berlaga di A-League Cup juga. Makanya Piala Presiden ini meskipun hadiahnya seksi sekali, ini besar ya angkanya, tapi mungkin secara kesiapan ya mereka nggak mau terlalu all in juga di sini. Beda kayak kalau kemarin tuh gila loh, ada Indonesia All Star yang musim sebelumnya. Sekarang Port sama DPM FC kan dari luar kan. Gitu. Kalau menurut gue sih itu sih. Dan kalau ditanya seberapa penting apa, tetap ini penting sekali ya karena betul. terutama buat 5 ya plus PSMS ya. Pokoknya ini untuk ajang persiapan mereka mengarungi musim baru nanti. Iya. Kalau dibilang penting, pramusim pasti penting lah buat semua klub gitu. Cuma hype-nya ya. Cuma tadi kan pertanyaan Noella hype-nya, terus sama ini paling kalau nyambungnya Arul, kenapa Piala Presiden sekarang itu jadi bahan pertimbangan klub ya? Gue jujur kalau gue pribadi ya, sebetulnya mungkin STY harus mempertimbangkan ulang sih buat nurunin tim EPA ya, karena kayaknya ini test case paling pas juga, dan pasti rivalnya Persib juga pingin lihat nih Persija yang baru kayak gimana gitu kan. Terus squad-squad yang lain juga pasti pengen melihat gimana kesiapan tim terbaik gitu, dan kalau Persija keputusan nurunin squad EPA sih kayaknya agak kurang bijak ya buat membuat hype dari turnamen ini tetap bisa berjalan semaksimal mungkin gitu. Tapi ya mungkin nanti akan dipertimbangkan juga oleh manajemen Persija gimana ke depannya. Tapi kalau dibilang penting, terutama buat Persib ya, ini pasti akan jadi satu tantangan menarik nih buat Coach Tolic, gimana dia meramu skuadnya yang begitu bertabur bintang, tapi mungkin beberapa bintang nggak akan tampil karena dipanggil tim nasional Indonesia. Tapi yang jadi perhatian adalah klub-klub yang datang dengan beban-beban tersendiri. Misalnya mungkin Arema main gak sih? Arema main. Arema kan pemegang title terbanyak. Ya. Terus ada Persebaya juga gitu, ada PSMS Medan. Mungkin ya ini jadi bahan uji coba bagi mereka karena pasti ada target lah yang pingin mereka dapatkan gitu di Piala Presiden. Iya kan kita udah banyak banget sebenarnya di episode-episode sebelumnya ngomongin Persib, Persija, tapi mungkin kita mau ngomongin tim yang apakah dianggap bisa menjadi kuda hitam? Misalnya Persebaya, bisa nggak menjadi kuda hitam di Piala Presiden kali ini? Apalagi kalau mereka jadi datengin Messi, Doro. Bukan Messi aja ya. Bukan Messi aja, Messi Doro. Messi beneran bisa sih buat makan rawon di Surabaya. Kalau menurut gue Persebaya bukan cuma bisa jadi kuda hitam di Piala Presiden malah. Juara di Liga, Super di League Liga, Super League. Oh itu. Di Piala Presiden dulu ya kita ngomong. Ya kalau kita ngomongnya skup Piala Presiden, ya sangat mungkin bisa-bisa aja. Cuma kalau gue justru lebih penasaran dia di Liga sih karena ini kan Bernardo ini kan dia akhirnya Silva. Bernardo Silva benar. Bonek gue lagi bahas tim lu dipotong-potong. Serang dia. Dia mau jadi teman. Waduh. Bahaya ya. Jadi teman. Bonek bonita serang dia. Jujur di sini agak-agak high risk memang. Iya, memang. Udah ngerasain kan kemarin kan? Ngerasain kan? Host adu domba. Ya padahal si Bernardo Tavares ini kan akhirnya dia
bisa mengembangkan tim yang dia mau kan. Karena kan kemarin ketika dia datang dia nggak bisa beli banyak pemain. Kita lihat ya transfer Persebaya. Yuran sih yang paling Wih, baru itu. Yuran sama Gacor, men. PSM banyak bang yang dibawa. Parah. Reza Alex Aditya, Martin sih. Alex Martin, Gokil, Sananta. Kita lihat nih. Iya, pokoknya ada beberapa nama yang emang menurut gue cukup menarik ya. Terus ada satu winger juga buat gantiin Bruno Moreira bang dari Liga 2 Portugal. Siapa namanya? Duh, apa namanya ya? Miguel. Ya, Miguel. Oke. Miguel nih. Gitu. Jadi si Persebaya ini Wah iya sih. lumayan promising menurut gue untuk Asli. bisa ganggu Secara Persija. squad. Asli, bro. Karena perpindahan-perpindahan pemainnya lumayan ya. Iya, benar. Dan pelatih, kenapa gue nggak, orang bilang ya bang, Borneo kan juga belum tuh habis juga kan, walaupun Peraltanya cabut ya. Tapi kan perlu digarisbawahi Borneo ini ganti pelatih soalnya. Siapa sih pelatih barunya? Ada dari Liga Vietnam sebelumnya. Oh, gue belum baca lebih Gue kemarin sempat gue lupa. Nah, pokoknya menurut gue yang paling sulit adaptasi justru itu pelatih sebenarnya dibandingin pemain. Ya. Karena kalau lu gantinya pemain masih oke, tapi kalau pelatih yang diganti itu different case. Jadi makanya Borneo menurut gue lumayan sulit ketimbang dengan Persebaya yang kalau kita bahas ini bisa jadi kuda hitam di musim depan kalau menurut gua. Tavares itu udah Liga 1 proven lah. Oke. Dia datang di PSM Makassar 2023 dengan skuad yang waktu itu campuran PSM 2019 yang jadi juara di Piala Indonesia. Terus dia gabungin anak muda yang belum banyak tahu kayak Ramadan Sananta waktu itu kan dari Persikabo. Akhirnya diramu tuh skuadnya tuh dan jadi juara. Ya terlepas dulu ada yang bilang bahwa PSM juara karena main di pare-pare ya yang bikin tenaga lawannya tuh capek duluan. Oh ada dulu statement kayak gitu Ada ya? beberapa Kayak gitu. Bolivia ya berarti? Iya, tapi kan ternyata setelah Tavares membuktikan main di away mereka bisa menang dan salah satu skuad Juku Eja yang cukup dirindukan sama banyak pendukung PSM adalah di tahun 2023 dan itulah yang membuat ketika Tavares keluar sebetulnya kebagi tuh kubu fansnya kan. Maxman merasa Tavares sebetulnya harusnya dipertimbangkan buat stay karena toh di tangannya Thomas Trucha malah lebih parah. Malah lebih parah PSM. Awal-awal doang oke. Hampir degradasi, Cok. Iya, Parah 4 itu. pertandingan doang. Iya, mukanya mirip Jurgen Klopp. Iya, itu membuat Maxman waktu itu sempat terpecah lah. Ada yang pingin Tavares buru-buru keluar, tapi ada yang pingin Tavares tetap stay. Dan terbukti ternyata sekarang di tangan Thomas Trucha di musim terakhir PSM nyaris banget degradasi dan bikin supporternya marah kan waktu itu kan di laga terakhir termasuk yang rusuh lawan Persib kan. Nah, gue kenapa tadi semangat tuh pas dengerin Arul bilang pemain-pemain yang datang karena pemain-pemainnya ini juga Liga 1 proven. Alex Martins itu pernah jadi top skor. Yuran Fernandes itu yang juara dan pemain andalannya dia ini gila banget. Sananta. Jadi Yuran dan Sananta ini yang bikin PSM benar-benar kuat banget di tahun Bernardo 2000, ya. parah di tahun 2023. Jadi ya ini gong statementnya Persebaya Surabaya apalagi 2027 akan menjadi 100 tahun dari berdirinya Persebaya 1927. Jadi ini mungkin membuat ada rasa tersendiri lah. Makanya karena gini, Persib udah juara 3 kali berturut-turut dalam dekade yang berdekatan. Persija udah pernah juara 2018 meskipun belum pernah juara lagi. Terus Arema udah pernah juara 2010. Persebaya ini lama banget. Kapan terakhir juara? 2004. Berapa? Sama kayak Arsenal. 22 tahun yang lalu. Facebook belum ada tuh Facebook tuh. Nah, biasanya kalau gitu ntar menang nih ya Menang. biasanya. 2004 tuh zamannya Jackson terus 9697. Jadi Oke. menurut gua ini adalah statement penting bagi bonek kalau memang timnya pingin juara, skuad yang didatangkannya ini udah Liga 1 proven gitu. Dan gua sering banget sih bilang bahwa daripada kita nyari-nyari yang jauh gitu ya di luar, kalau memang misalnya budgetnya nggak terlalu gede kayak Persib atau Persija, ya coba aja ngambil dari liga yang sama. Gitu. Jadi Dan maksudnya Persebaya melakukan itu. jadi pemain-pemain yang sudah bermain di Liga 1 yang Nggak perlu performa adaptasi bagus, lagi. kayak Nggak perlu adaptasi udah lagi. bilang tadi ya, Liga 1 Iya. proven itu tadi ya. Betul, Catur tuh tahun lalu main bagus banget. Kan menjadi bek kanan Team of the Itu Team of the dia, Year. makanya. Ngeri sih. Tapi dengan squad ini menurut lo ini salah satu generasi emasnya Persebaya apa enggak? kita lihat nanti. Kita mesti Butuh lihat dulu Kalau itu ya. pembuktian. Tapi secara squad modalnya bagus banget. Modalnya bagus banget. Tapi kayaknya kalian untuk ganggu Persib sih masih belum. Susah ya, masih susah ya. Kalau Susah. kan bagian ini Liga 1 proven ya. Iya.
untuk Masih- ganggu masih Persib jauh. masih Kenzo. sulit, masih jauh. Masih sulit. Gitu ya. Tergantung Persija bisa jalan baik nggak sama Igor Tolic. Kita harus lihat dulu. Nah, nanti. itu juga sebenarnya menarik banget untuk kita nantikan ya. Betul. Maksudnya memang dia sebelum asisten pelatih, tapi kita Iya. akan lihat apakah dia bukan cuma melanjutkan, menggunakan filosofi yang sama, Santai, nggak usah tegang. atau ya, takut salah ngomong, Bos. Pancing ya. Iya, Bos, takut salah ngomong, Rul, Bos. satu lagi Rul, ada Reza Arya Rul. Iya, Reza ada kiper kan? Jadi gila, ini mah rombongannya dia, Iya, pemain-pemainnya kan dia gua bilang. bawa semua, respect. Iya. Respect. Respect. banget Jadi nih. Bernardo tuh punya Gila. waktu untuk nge-build squad yang dia pengen. Iya. Michael Tata tuh, wah gokil ini. Gokil, Gokil. Bener. Secara bener. squad luar biasa ya. Iya. Ini promising lah harusnya. Harusnya 5 besar mah bisa lah ya. Kemarin Dan juga, dan besar. Persebaya Kemarin itu memang nggak lima pernah besar. keluar dari 4 enggak, besar loh. Kemarin nggak nyampe. Kemarin mereka peringkat berapa sih terakhir? Kan 3 Empat Persija, apa- 4 empat apa 5? 4 ini apa? 4 Malut. ya. 5 Bayangkara. Dia 1. Oh. Oh iya benar. Berarti harapannya bisa seenggaknya 5 Harusnya. besar ya dengan Harusnya. squad ini dan pelatihnya gitu. Kalau kemarin di episode minggu lalu kita udah Persebaya ngomong 4 Rul. Kamu siapa? Oh, 4. 4. Oh, Malutnya kalah soalnya terakhir. Malutnya itu peringkat 6. Oh, Bayangkara biasa. 5. Persebaya di musim 2004-2005 4. 2003-2024 baru dia di peringkat ke-12. Oh, berarti sebenarnya musim lalu pun mereka udah achieve 5 besar ya. Udah achieve 5 besar. achieve 5 Dua musim berturut-turut ya, 4 Iya. besar. Itu. Nah, ini kan kita di minggu lalu udah banyak ngomongin pemain Persib. Kita mau bahas juga dong pemain-pemain yang baru di launch oleh Persija ya. Oleh sang yang baru rival ya? di-spill. Iya, oleh sang rival Persija. Ada Steven Longkar. Ada Steven Longkar, ada Pankov dan juga Kwong Chan Hun. Silakan dibedah satu-satu. Ini Siapa sih itu? Kwong Chan Hun siapa? itu dia main timnas Korea, Jir. Oh yang Timnas Korea. 2015 ya? 2022 masih main. 2022 masih main? fresh banget dong. Serius, 2022 masih main. 2022 masih main. Kwong Chan Hun. Gue juga Keren. awalnya nggak tahu, terus gue cari tahu. Makanya. Gue cari tahu Kwong lah. Chan Hun. Dia starter lawan Ghana, Bang Malik. Pas 2022. Oh Starter lawan iya Ghana. bener. Starter lawan Ghana dia. Keren. 32. Wah iya. Ini si Persija sama Sintayong benar-benar membuktikan kalau mereka nggak mau pakai pemain Amerika Latin kayaknya ya. Tapi kan emang dia Nggak ada udah loh bilang pemain. salah satunya. Cuma itu. Fabio doang yang di sama Gustavo ya nggak salah ya. Ya, yang diterusin ya? Fabio Colonigo sayang banget sih kalau dilepas. Iya, Van Basten yang dilepas kan. Ya. Iya, di sini Lonkar, Pankov. Lonkar ini dia playmaker. Lonkar proven lah. Gelandang, anjir nih Lonkar nih sekarang jadi pemain termahal. Ferenc Liga Varos, Indonesia. pemain termahal Liga Indonesia. Longkar. Iya, sekarang. Dia pemain peringkat 3 Hungaria. Kepases di Liga Kroasia. Iya. Oke. Terus dulu di Ferenc Varos. Iya, Ferenc Ravos Ferenc Ravos ya? Iya. Ferenc Ravos. di Liga mana sih itu? Hungaria. Hungaria. Tapi terakhir sebelum di sini tuh Liga Kroasia dia. Pokoknya dia itu salah satu gelandang terbaik di Liga Kroasia. Secara statistik ya. Makanya pas dia datang gue baca-baca, ih ngeri banget anjir Persija. Iya. Datanginnya gila. Terus si Pankov ini dia back tengah. Oh, Pankov back tengah. Ya, back tengah sebelumnya main di mana? Legia Warsawa, gila kan. Oh, yang main di Conference League ya? Iya. gila. Dari posisi-posisinya pemain ini menurut kalian apakah memang ini yang dibutuhkan Persija atau Kalau senontonnya gue Persija musim lalu, Lonkar ini berarti akan ngisi posisinya di belakang striker. Yap. Atau dia diduetin sama Fabio, gue nggak tahu nih. Tergantung Sintayong formasinya apa. Pankov kemungkinan besar duet sama Rido berarti. Iya. Oke. Harusnya karena kan Liranya nggak ada kan, sama Paulo Ricardo nggak ada. Sama Kwong Chang Hun ini dia winger kanan. Kaki kiri berarti gantiin si Alano. Ya. Gitu. Ini posisi-posisi yang emang sangat vital ya bersama Persija di musim lalu sebenarnya kalau menurut gua. Iya, salah satu tugasnya Sintayong meramu bintang-bintang ini, dan gue feeling gue sih Sintayong punya Salah kemampuan. dia yang ngeramu Iya, Son Heung-min. punya pengalaman buat meramu pemain-pemain dengan ego-ego besar seperti nama-nama yang tadi. Terus juga salah satu daya pikatnya adalah bagaimana dia bisa memanggil pemain-pemain yang dulu sudah terbuang Oke. dan dengan yakin untuk melanjutkan karirnya di Persija. Witan nggak main sama sekali di musim lalu dengan menit bermain yang begitu dikit, akhirnya di Sintayong masuk, dia pede buat memperpanjang kontrak gitu. Terus Arhan itu udah jadi bukti bahwa ya magisnya Sintayong nih ya yang tinggal ditunggu sama Persija menurut gua. Walaupun memang pasti beda banget ya melatih timnas Pasti, dan melatih pasti. klub di Super League Pasti. apalagi. Dan Sintayong itu kan salah satu pelatih yang cukup demanding ya.
Karena kita tahu dulu dia pernah buat statement yang nggak begitu bold ketika datang ke Indonesia. Dia bilang pemain Liga Indonesia nggak bisa passing karena jarak passing yang pendek pun kemana-mana. Itu adalah bold statement yang akhirnya membuat Sintayong bergerilya ke Eropa buat mencari keturunan. Dan di situ yang membuat paradigma menarik ketika Sintayong akhirnya sekarang ngelatih liganya. Meskipun sekarang pemain asingnya ada 8. Nah, tinggal bagaimana Sintayong nih mampu nggak membuat pemain-pemain dengan merek besar seperti tadi tuh, kayak pemain dari Liga Kroasia, pemain yang datang dari timnas Korea Selatan, ini berkolaborasi dengan kekuatan Persija yang sudah padu dalam beberapa musim. Targetnya pasti itu buat Sintayong sendiri. Karena demandingnya Sintayong ini juga yang membuat Shane Patinama akhirnya kabarnya kan kesingkir ya di Persija Jakarta, dan itu sebetulnya sudah terbukti juga di timnas Indonesia kan. Dulu ada Arhan di-upgrade ke Shane Patinama di-upgrade lagi ke Calvin Verdong. Artinya STY ini adalah pelatih yang sangat rajin untuk mencoba terus meramu taktikalnya, dan akan sangat menarik melihat STY yang dulu demanding tinggi di timnas yang bahkan gak week in week out, tapi di klub ini punya kesempatan tiap hari dia akan merombak skuadnya. Jadi gua menunggu banget sih aksi dari Sintayong di Persija. Kita nggak akan akhiri Villanesia hari ini kalau kita nggak bahas pemain yang satu ini, yang sebelumnya udah banyak banget kita berita bahas. megah ya? Ini berita megah, bombastis, Betul. dar-der-dor. Karena Peralta akhirnya menjadi kebiru, alias ke Persib. Ini gimana tanggapan kalian? Apa ini akan semakin menakutkan apa? Ini sih skuadnya gila Persib? sih ya. Maksud gua Persib ini udah bukan level Liga Indonesia menurut gua. Setuju gak sih lu, Bang? Iya. Dari sebelum Peralta datang aja ya. Dia berarti di kiri udah punya Peralta, punya Menalo, Orang Mangun di situ. Ada Ragnar. Gila. Iya. Gila banget. Iya. 3 musim terakhir udah bukan. Makanya gue bilang tim-tim lain nih, gue sih masih belum melihat ada tim yang bisa ganggu Persib jadi juara lagi ya. Sumpah, maksud gue kecuali di atas kertas. Kecuali kemarin abis juara, Bojan udah cabut, pemain-pemain inti cabut, kan Barba kan keluar tuh. Iya, banyak yang Barba cabut ya cabut. kemarin. Penggantinya nggak ada misalnya, maksudnya penggantinya levelnya di bawahnya. Ini kan makin upgrade menurut gue ya. Malah makin upgrade. Kayak Mutombo. Iya, siapa Gabriel. namanya yang cabut tuh kemarin main depannya Jung. Iya kan? Iya. Gantinya si Bekulic ya. Bukilit. Sekulic. Sekulic. Itu maksud gua ini tim emang udah bukan level Liga Indonesia lagi. Iya. Dan Peralta itu pemain terbaik Liga Indonesia musim lalu loh. Iya. Pemain editan loh. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa tune in langsung? Nggak tahu, tergantung dengan cara mainnya si Tolic. Iya. Kalau misalnya ini masih Bojan, gue sih 50-50 ya kalau ini masih Bojan ya. Karena Kenapa justru 55? Karena Bojan kan sebenarnya justru butuh main yang lebih punya work rate untuk bertahan kan. Makanya Barros dulu kan kunci banget tuh zaman dia. Iya. Nah kalau sekarang kan si Tolic nggak tahu nih pendekatannya mau kayak gimana kan. Tapi ini sih berita transfer yang gila banget sih. Tapi gue sebelum lo jawab nih, gue mau nanya lo dulu. Apa nih? Kan ini kan tadinya kan sempat ada rumor ke Persija nih. Yang Coach Sin pun senang ya. Tau gak lo? Iya. Ya kan? Gue udah bahas kemarin di tempat lain. Menurut lo apa yang bikin Peralta akhirnya join Persib? Gini, gue mau nariknya lebih jauh dulu ke press conference saat itu. Ya. Yang agak gue kecewakan adalah siapa yang tidak menghandle situasi Sintayong untuk ngomong itu. Tidak menjawab itu ya? Iya, menurut gue ini ada PR besar bagi media handlingnya Persija untuk mengontrol situasi yang akan sangat tajam. Karena mungkin 30 atau 20 tahun lalu, 20 sampai 30 tahun lalu, jarak fans ke klub itu nggak sedekat sekarang. Oke. Itu yang membuat Anda disikat habis-habisan. Betul. Apalagi mungkin kalau lu statement 20 tahun lalu nggak akan separah ini gitu. Karena kalau dulu ya udah klub, supporter nih. Ada gap. Ada gap. Yang bisa ngedeketin supporter ke klub itu cuma si Korlap. Ya. Kayak dulu Persija sama Gugun Gondrong misalnya, dari The Jackmania kayak gitu kan. Terus kalau Persib ada Ibetik misalnya kayak gitu. Nah sekarang kan sosial media di mana-mana, Ru. Betul. Kamera tuh udah kayak senjata, udah kayak peluru. Betul. Yang gua agak pertanyakan adalah saat di konferensi pers itu, siapa yang tidak menahan Coach Sin untuk ngomong itu? Tapi susah juga ya Bang, kalau menurut gue ya. Kan di situ kan yang nanya kan wartawan. Betul. Maksudnya Tapi belum timingnya official. Tapi belum official. Betul. Timingnya gimana caranya orang untuk bilang ke Sintayong jangan ngomong kayak gitu. Iya, itu Susah berarti ada yang salah mengartikan sih. Feeling gua ada yang salah mengartikan. Iya. Lost in Itu translation ada yang ya. Lost in translation. Iya, Kalau benar. JJ kan tinggal ngomong ya. Benar. Gitu. Kalau JJ kan tinggal menginterpretasikan. Jadi yang gua agak sayangkan di situ, yang itu akhirnya membuat
rivalitas di luar lapangannya Jadi begitu. semakin ini ya, gaduh parah. ya. Tadi pertanyaan lo apa tadi? Iya, maksudnya menurut lo apa yang membuat Peralta akhirnya memilihnya Persib? Ya, ini gue kemarin juga ditanya gitu di tempat lain. Salah satu faktornya menurut gue ada 3. Yang pertama, kenapa Peralta pingin main di Persib Bandung? Ini faktor X dulu ya. Iya. Pemain asing di Liga Indonesia itu nggak gampang buat pindah satu klub atau yakin pindah ke satu klub ke klub lainnya. Alasannya satu, tempat tinggal. Iya. Oke. Itu yang terjadi sama Adriano Castanheira, salah satu pemain di Malut United. Karena anaknya nggak ada sekolah internasional, dia rela pindah main di Persikat Depok. Dari Malut ke Persikat itu turun divisi. Ya, Tapi kan dari Ternate ke Depok, ya jauh dong fasilitas. Iya. Lebih nyaman bermain dan tinggal di Depok. Gitu. Ini fasilitas yang dimaksud ini bukan fasilitas tim ya. Ya, ini tapi kan fasilitas pemain tinggal. kan punya keluarga, Betul. punya Itu. anak, butuh sekolah, butuh Ya. jajan gitu kan. Jadi Peralta pasti punya pertimbangan besar ketika Bandung yang menawarkan, ya dia nggak akan berpikir panjang buat itu. Terus yang kedua, bagaimana Persib sebagai tadi yang Arul bilang ya, tim yang di atas kertas kayaknya kalau mau dihitung-hitung, mau dikalkulasi nggak ada yang bisa ngalahin Ya. dengan skuad sedalam itu. Plus janji untuk main di Asia, ini pasti akan jadi CV yang bergengsi buat pemain sekelas Peralta. Dan yang ketiga, Arul, menurut gua, sosok Patricio Matricardi. Kenapa kok Menteri Karir? Ya pasti ada obrolan dong antar pemain. Kenapa nggak gue coach ya? Iya bisa antara itulah iya. Patrick Hardy atau gue Kocea ya Dengan pasti. Peralta. Dengan Peralta karena Semua orang pemain Argen. asingnya di Indonesia pasti Iya. punya koneksi seperti itu, ya ibaratnya kayak udah lu sini aja gitu. Dan itu mungkin yang terjadi dengan Sandy Walsh dan Ragnar Ratmangun karena di situ ada deputi lain seperti siapa namanya Tom Haye. Haye dan Eliano Reinders yang pasti akan enak nggak main di situ? Enak. Sini aja. Sangat make sense Sangat sebenarnya. make sense. Sangat Masuk make akal. sense. Itu Sangat jawaban make yang menurut gua paling pas. Kalau gue nambahin ya, Borneo itu kan main di AFC Challenge. Ya. Sedangkan Persib ACL tuh. Itu jelas sesuatu yang nggak bisa Persija tawarkan kan. Iya. Karena Persija nggak main di Asia. Iya. Iya kan? Gua kan nggak tahu nih untuk gaji yang ditawarkan apakah lebih besar Persib atau enggak. Coba soalnya kan dua tim ini dua-duanya sama-sama lagi kuat-kuatnya nih secara finansial nih. Persija berapa? 30 juta dolar. Kemarin sih rumornya gitu, tapi gua nggak tahu ini bener apa enggak kan kita kan nggak tahu belakangnya ya. Iya. Cuma kalau gue sih nggak ngeliat dari faktor duit, tapi faktor pride-nya itu karena Ya. lu main secara CV lu main di ACL tuh, which is itu akan naik level. Di situ yang kedua secara fame dia. Fame dan mungkin faktor X ya karena Iya. Peralta juga pasti pingin tinggal di tempat yang Nih, jauh lebih enak. Kalau kita logik ya, sebenarnya secara minutes play pasti lebih banyak akan dapat di Persija karena dia akan selalu main. Sebenarnya Sedangkan di ya. Persib kompetitornya Udah. lumayan banyak. Iya. Tapi tetap dia milih Persib karena pride-nya itu sih kalau menurut gua. Terserah. Iya, terserah kalian Iya, menginterpretasikan. interpretasi Itu gimana? opini masing-masing Itu pribadi opini dari gue. Wildan Tapi juga berarti gila Arul banget ya, bener ya. Iya. Itu ibarat kata nih ya, kalau gua makanya gua kalau ditanya gimana pendapat lu tentang Igor Tolic nanti mainnya seperti apa? Ini kalau dari gua ya, Igor Tolic tuh kayak tinggal ngelempar rompi Iya, nanti. pemainnya gila banget anjir. Tinggal ngelempar rompi kayak di Desham aja ada Olise, ada Iya. Dembele kayak ini siapa yang main di sini? Nih, gitu. Iya, karena bagus Karena sama bagus bagus semua. semua. Kita Sama ngobrol bagus. terakhir itu kan Persib masih butuh DM ya. Iya. Sama bek kiri kan. Iya. Masih belum bisa ini deh. Masih belum. Masih belum pasti. Gila sih. Ada satu pemain timnas yang lagi di Iya, Jakarta. Pelupesi sih. kan. Joy Tapi Pelupesi Pelupesi. baru perpanjang Kita kontrak nggak soalnya. tahu sih. Ya, we'll see. Belum ada info kita apapun. nantikan ya apakah masih akan ada tambahan walaupun dengan ini sekarang aja udah Udah gila. luar biasa Udah banget, gila udah itu. gila banget. Udah nggak Iya. bisa bilang luar biasa ini udah gila. Jal. Udah gila. Udah gila. Udah next level ya kalau taruh memang udah Oh, tapi satu levelnya loh, bukan posisi yang mungkin bakal dipikirin sama Tolic. Kiper. Iya tergantung dia mau kayak gimana kan. Balik Iya. lagi. yang gantiin Teja. Bukan, Maksudnya gantiin, nambah. Nambah. Sekarang kiper Nambah. cadangannya gak cabut kan. Kiper cadangannya cabut. Gitu. Gimana kan tadi? Iya. Nggak, udah. Oh udah. Ya udah. Udah terjawab. Oh. Oke, baiklah. Kiper. Kita tadi apa teman ya? Gimana menurut kalian nama-nama baru yang tadi kita bahas juga? Apakah akan membuat squad Persib semakin menakutkan atau seperti apa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nala Sport TV. Bye. Bye.